Pernah nggak sih kamu bertemu dengan seseorang yang merasa dirinya paling tahu segalanya? Percaya diri luar biasa, tapi ketika diperhatikan lebih dalam, ternyata banyak hal yang nggak nyambung. Topik kali ini mungkin terasa sensitif, tapi penting. Karena bisa jadi tanpa sadar kita pun pernah bersikap seperti itu. Jadi, yuk refleksi bareng. Pertama, kurangnya kesadaran diri. Ciri pertama dan paling mendasar adalah minimnya kesadaran diri. Banyak orang merasa dirinya cerdas, tapi tidak benar-benar mengenal siapa dirinya. Kesadaran diri bukan cuma soal tahu kelebihan dan kekurangan, tapi juga kemampuan untuk menyadari dampak diri kita terhadap orang lain. Orang yang kurang sadar diri biasanya tidak menyadari keterbatasan mereka sendiri. Mereka percaya diri, tapi bukan karena pemahaman yang dalam, melainkan karena persepsi yang keliru. Ketika diberi masukan, mereka defensif, merasa diserang, atau malah balik menyerang. Padahal kritik itu bisa jadi cermin untuk tumbuh. Tanpa kesadaran diri, seseorang akan sulit belajar, karena dalam pikirannya dia sudah merasa tahu. Padahal justru dengan mengakui bahwa kita belum tahu, kita membuka pintu untuk pengetahuan baru. Kedua, tidak mau dikritik. Ciri berikutnya adalah ketidakmampuan menerima kritik. Ini sering muncul dari rasa takut. Takut dianggap salah, takut dinilai tidak cukup pintar. Tapi yang jarang disadari adalah menolak kritik itu sama saja dengan menolak kesempatan untuk berkembang. Orang yang sulit menerima masukan cenderung punya pandangan hitam putih. Kalau bukan saya yang benar, berarti saya salah. Dan itu terasa mengancam. Padahal, kritik bukan ancaman. Kritik yang membangun justru seperti pelatih pribadi. Kadang menyakitkan, tapi tujuannya jelas, membuat kita lebih baik. Kemampuan menerima masukan adalah tanda kedewasaan intelektual. Seseorang yang benar-benar cerdas akan lebih banyak bertanya daripada menyatakan. Dia nggak takut terlihat bodoh, karena dia tahu bahwa kebodohan sesungguhnya adalah berhenti belajar. Ketiga, berpura-pura tahu segalanya. Orang yang merasa pintar sering berpura-pura tahu semua hal. Mereka bicara dengan penuh keyakinan, bahkan tentang topik yang tidak benar-benar mereka pahami. Kadang mencampur fakta dengan asumsi, hanya agar terlihat cerdas. Motivasinya sederhana, ingin diakui, ingin dianggap hebat. Tapi justru disinilah jebakannya. Karena saat kita lebih peduli terlihat pintar daripada jadi pintar, kita mulai menipu diri sendiri. Yang lebih bahaya, mereka juga mulai menggunakan istilah-istilah teknis atau jargon untuk menutupi ketidaktahuannya. Bahasa dibuat rumit agar terdengar intelektual, padahal justru bikin komunikasi jadi tidak efektif. Kalau seseorang tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana, besar kemungkinan dia sendiri belum benar-benar paham. Keempat, tidak mau mengakui kesalahan. Ciri selanjutnya adalah enggan mengakui kesalahan. Mereka cenderung menyalahkan situasi, orang lain, atau bahkan menghindar dari tanggung jawab. Padahal, mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan. Itu justru kekuatan sejati. Menerima bahwa kita pernah keliru adalah langkah awal menuju perbaikan. Kesalahan adalah guru terbaik, tapi hanya jika kita mau belajar darinya. Orang yang merasa dirinya selalu benar akan terus mengulang pola yang sama karena tidak pernah mengambil pelajaran dari pengalaman. Cerdas itu bukan tentang selalu benar, tapi tentang cepat belajar dari yang salah. Kelima, tidak mau belajar hal baru. Terakhir, orang yang merasa pintar sering menutup diri dari pembelajaran baru. Mereka merasa sudah cukup tahu, sudah cukup pintar, dan tidak lagi butuh belajar. Padahal dunia terus berubah. Pengetahuan terus berkembang. Siapa yang tidak belajar akan tertinggal. Mereka jarang bertanya, jarang mendengarkan, dan lebih suka berbicara. Padahal rasa ingin tahu dan kerendahan hati adalah fondasi dari pertumbuhan intelektual. Kesimpulannya, merasa pintar bukan berarti kita benar-benar pintar. Justru orang yang benar-benar cerdas sadar bahwa mereka masih punya banyak hal yang belum mereka ketahui. Mereka terbuka terhadap masukan, mau belajar, dan tidak malu mengakui kesalahan.
Ini bukan tentang menunjuk orang lain, tapi tentang melihat ke dalam diri. Kita semua pernah berada di titik ini. Yang penting adalah menyadarinya dan memilih untuk tumbuh. Semoga video ini jadi pengingat bahwa belajar tidak pernah selesai, dan bahwa versi terbaik dari diri kita selalu dimulai dengan kesadaran bahwa kita belum sampai. Kalau kamu punya pengalaman atau pandangan tentang ini, bagikan di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten reflektif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.